Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, seiring pemberlakuan kewajiban penyimpanan devisa hasil ekspor di sistem keuangan Indonesia, Bank Indonesia menjamin para eksportir tidak akan rugi. BI mencontohkan time deposit falas DHE jangka waktu 3 bulan diberikan bunga sebesar 5,51%. Bank Indonesia menyatakan sudah menyiapkan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bahkan menyebut kalangan dunia usaha tidak akan rugi apabila menempatkan dananya yang berupa valuta asing di dalam negeri, seperti dalam term deposit valuta asing devisa hasil ekspor. Sebagai contoh, Peri Warjio mengungkapkan bahwa term deposit valuta asing devisa hasil ekspor dengan jangka waktu 3 bulan diberikan bunga 5,51%. BI menyediakan term deposit falas. Ya, bank bisa. Bunganya kompetitif. Pengen tahu untuk bunganya akan kami review bulan per bulan, waktu ke waktu. Kompetitif dengan luar negeri. Jauh lebih tinggi dengan suku bunga falas dalam negeri. Nah, contohnya untuk term deposit falas jumlahnya yang di atas 10 juta, jangka waktunya 3 bulan, dari BI ke bank 5,51%. Ini dari BI ke bank nih. Terus dari bank ke eksportir berapa? Bank hanya dapat fee saja. Dari bank ke eksportir 5,385. Sebagai informasi, pemerintah Indonesia telah menerbitkan ketentuan baru penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, eksportir diwajibkan menyimpan devisa hasil ekspor di sistem keuangan Indonesia yang mulai berlaku per 1 Agustus 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, sebelum berbicara lebih jauh soal dampak dan manfaat kewajiban parkir devisa hasil ekspor di sistem keuangan Indonesia, kita ulas terlebih dahulu apa itu devisa hasil ekspor. Devisa hasil ekspor atau DHE sumber daya alam dapat didefinisikan sebagai devisa hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengolahan sumber daya alam di Indonesia. Pengolahan sumber daya alam tersebut mencakup pada pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan juga perikanan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah mengenai devisa hasil ekspor. Ya, devisa hasil ekspor sumber daya alam yang telah dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus wajib ditempatkan paling sedikit sebesar 30% dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu minimal 3 bulan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan tujuan penahanan devisa hasil ekspor di sistem keuangan Indonesia tersebut yakni untuk meningkatkan likuiditas falas dan mendorong peningkatan jasa keuangan. Menko Erlangga juga menjelaskan bahwa potensi optimalisasi dari DHE ini sangat besar, di mana dari data tahun 2022, data DHE dari 4 sektor yang wajib DHE di sumber daya alam, ini totalnya mencapai 203 miliar dolar Amerika dalam setahun, atau 69,5% dari total ekspor. Dengan adanya ketentuan terbaru penyimpanan DHE sumber daya alam, maka setidaknya terdapat potensi ketersediaan likuiditas falas dalam negeri sebesar 60,9 miliar dolar Amerika per tahun. Ya, tambahan dana devisa itu akan mendongkrak sumber pembiayaan nasional yang menggunakan mata uang asing atau falas. Dan pada akhirnya, hal itu akan meningkatkan kinerja investasi nasional. Ya, pemirsa, tak semata-mata memberikan bunga yang kompetitif bagi penyimpanan devisa hasil ekspor di Indonesia, namun pemerintah juga menjamin adanya sejumlah fasilitas atau insentif yang akan didapatkan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, berikut kita simak informasi selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan memberikan 2 arahan terkait dengan aturan turunan dari PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan OJK telah menyampaikan arahan pada seluruh direksi Bank Umum dan Bank Devisa terkait implementasi aturan tersebut.
Arahan lainnya yaitu bahwa dana devisa hasil ekspor di bank dapat digunakan sebagai agunan tunai. Meski demikian, agunan tunai tersebut harus tetap memenuhi persyaratan dalam aturan terkait kualitas aset. OJK memberikan dukungan penempatan DHE SDA dari eksportir di bank, yaitu untuk dapat digunakan sebagai agunan tunai atau cash collateral sepanjang memenuhi persyaratan agunan tunai yang peraturan OJK-nya terkait adalah peraturan mengenai kualitas aset. Sementara itu terkait aturan yang mewajibkan devisa hasil ekspor disimpan di sistem keuangan Indonesia, OJK memandang aturan tersebut akan berdampak besar. Indonesia akan mengalami peningkatan likuiditas falas dalam negeri, sekaligus mendorong aktivitas dan produk berbasis falas. Selain itu akan memperkuat pendalaman jasa keuangan dan pada akhirnya memperkuat perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan sejumlah fasilitas yang bisa diterima eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri, termasuk salah satunya insentif perpajakan. Namun sebaliknya bagi eksportir yang tidak mengimplementasikan aturan DHE dalam PP nomor 36 tahun 2023, maka pemerintah memastikan akan memberikan sanksi. PP ini juga menyampaikan ada fasilitas tambahan, yaitu insentif perpajakan. Yang kedua, pemberian status eksportir sebagai eksportir bereputasi baik, dan insentif lain yang dapat dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga yang lain. Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan bahwa untuk insentif perpajakan, jadi tadi devisanya di dalam negeri itu adalah untuk memperkuat juga cadangan devisa kita, perkuat perekonomian kita, dan tidak dirugikan. Sebelumnya Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan PP nomor 36 tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor atau DHE berlaku per 1 Agustus 2023. Aturan DHE tersebut mengikat bagi 4 sektor sumber daya alam, yakni sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan perikanan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Eksportir sumber daya alam diwajibkan untuk menempatkan devisa hasil ekspor ke dalam rekening khusus paling sedikit sebesar 30% dalam kurun waktu minimal 3 bulan. Hal ini diwajibkan bagi para eksportir dengan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor paling sedikit sebesar $250.000 Amerika atau mata uang lain yang setara dengan nilai tersebut. Ya, bagi para pengeksportir yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tentunya akan dikenakan sanksi. Ketentuan terkait sanksi tercantum dalam bab 5 terkait sanksi administratif PP nomor 36 tahun 2023. Adapun sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor. Penangguhan ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Secara terperinci, sanksi tersebut akan dikenakan apabila eksportir tidak memasukkan DHE sumber daya alam ke dalam rekening khusus DHE. Selain itu, sanksi juga akan dikenakan jika eksportir tidak menempatkan paling sedikit 30% dari DHE dengan jangka waktu paling singkat 3 bulan. Dan terakhir, sanksi akan dikenakan apabila eksportir tidak membuat atau memindahkan escrow account. Adapun Bank Indonesia sendiri dan Otoritas Jasa Keuangan akan mengawasi proses pelaksanaan penyimpanan dari devisa hasil ekspor. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan menentukan apakah eksportir atau dunia usaha tersebut masuk dalam kategori yang harus melakukan penyimpanan devisa hasil ekspor ataupun tidak harus melakukan kewajiban tersebut. Adapun dari sisi pembayaran, hal tersebut juga diawasi oleh Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Dan lebih lanjut, pemirsa, OJK memandang aturan terbaru terkait DHE ini akan berdampak besar bagi Indonesia. Dan di saat yang sama, OJK bahkan mendukung bahwa dana dalam DHE tersebut dapat dijadikan sebagai agunan tunai oleh sang pemilik. Dan berikut kita lihat informasi selengkapnya.
Otoritas Jasa Keuangan memberikan 2 arahan terkait dengan aturan turunan dari PP nomor 36 tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan OJK telah menyampaikan arahan pada seluruh direksi Bank Umum dan Bank Devisa terkait implementasi aturan tersebut. Arahan lainnya yaitu bahwa dana devisa hasil ekspor di bank dapat digunakan sebagai agunan tunai. Meski demikian, agunan tunai tersebut harus tetap memenuhi persyaratan dalam aturan terkait kualitas aset. OJK memberikan dukungan penempatan DHE SDA dari eksportir di bank, yaitu untuk dapat digunakan sebagai agunan tunai atau cash collateral sepanjang memenuhi persyaratan agunan tunai yang peraturan OJK-nya terkait adalah peraturan mengenai kualitas aset. Sementara itu terkait aturan yang mewajibkan devisa hasil ekspor disimpan di sistem keuangan Indonesia, OJK memandang aturan tersebut akan berdampak besar. Indonesia akan mengalami peningkatan likuiditas falas dalam negeri, sekaligus mendorong aktivitas dan produk berbasis falas. Selain itu akan memperkuat pendalaman jasa keuangan dan pada akhirnya memperkuat perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, OJK mendukung penuh penerbitan pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan kebijakan tersebut dapat berdampak positif pada industri jasa keuangan, khususnya peningkatan likuiditas falas di dalam negeri, mendorong aktivitas dan produk berbasis falas maupun kegiatan lainnya. Apabila dikonversi, tentunya akan memperkuat dan juga mendorong pendalaman jasa keuangan yang ada dan pada gilirannya menguatkan ekonomi Indonesia. Sementara itu terkait penempatan devisa hasil ekspor, Bank Indonesia telah menetapkan 7 jenis instrumen untuk penempatan DHE sumber daya alam. Pertama, rekening khusus DHE SDA, kemudian kedua, deposito falas bank, ketiga, term deposit falas DHE SDA, kemudian keempat, promissory notes lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, kelima, yakni penempatan deposito falas yang dapat dimanfaatkan menjadi agunan kredit rupiah, kemudian keenam, swap falas nasabah bank, dan ketujuh, swap falas Bank Indonesia. Adapun jika kita lihat data perbankan, pemirsa, dana pihak ketiga falas per Juni 2023 mengalami perlambatan pertumbuhan. DPK falas tumbuh 12,5% secara tahunan menjadi 1.113 triliun rupiah. Pada bulan sebelumnya DPK falas tumbuh 17,3% secara year on year. Dan bila dirinci, Giro menjadi kontributor terbesar DPK falas dengan sumbangsi 58% atau setara 655,5 miliar rupiah. Selain di perbankan, OJK juga telah memberikan arahan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI untuk dapat menerima DHE debitur LPEI dan ditampung pada rekening debitur tersebut. Ya pemirsa, kita nantikan bagaimana kemudian realisasi ataupun pelaksanaan dari penyimpanan devisa hasil ekspor dari para eksportir ataupun kalangan dunia usaha. Kita harapkan memang sesuai dengan tujuan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dalam PP nomor 36 tersebut, sehingga kita harapkan dampak positifnya juga bisa dirasakan baik bagi industri keuangan maupun pada akhirnya bagi perekonomian nasional. Ya pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.